Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tragedi pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang tragedi bisa menimpa siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Tetapi kali ini kita akan membicarakan tentang tragedi pada anak ini, terutama dampaknya Pak Paul ya, karena kita tidak bisa memperhitungkan begitu bagaimana dampaknya kalau tragedi itu dialami oleh seorang anak. Misalnya saja ada temannya atau bahkan saudaranya yang meninggal secara tragis gitu, entah karena kecelakaan, entah karena bencana alam, atau bahkan mungkin karena bunuh diri, Pak Paul. Nah ini bagaimana, Pak Paul? Waktu tragedi itu menimpa pada anak, maka reaksi kita ya terhadap tragedi itu memang berbeda dibandingkan kalau tragedi itu menimpa pada seorang dewasa. Waktu seorang anak ya, misalkan mengalami kematian yang tragis ya, seperti tadi Pak Gunawan katakan, baik itu karena bencana alam, karena kecelakaan, atau karena dibunuh dan sebagainya. Dan kita tahu juga bahkan ada yang sampai dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Maka ya reaksi kita itu tuh biasanya itu menjadi sebuah reaksi yang sangat-sangat pribadi dan dalam, Pak Gunawan. Saya ini sebetulnya suka melukiskan apa tuh ya yang kita rasakan tatkala kita mendengar tragedi seperti itu terjadi. Mungkin ya ada rasa duka bercampur dengan kasih dan marah juga ada ya, bersamaan semuanya itu kita rasakan. Kita juga rasanya ingin menangis, kita ingin menghibur sekaligus memeluk ya anak tersebut. Kita tidak rela melepaskan si anak yang akhirnya harus kehilangan nyawanya. Inilah reaksi yang berbeda dibandingkan kalau tragedi itu menyangkut orang dewasa. Jadi reaksi yang ingin melindungi, memerisai, ya, memeluk si anak supaya dia tidak mengalami tragedi seperti itu. Jangan pada orang dewasa biasanya reaksinya tidaklah sekuat itu. Nah ini memang terutama dampaknya kepada anak-anak yang ada di sekelilingnya itu, atau juga terhadap kita yang sudah dewasa ini, Pak Paul? Sebetulnya dua-duanya, Pak Gunawan. Jadi pada orang dewasa kita akan mengalami dampak tadi yang saya sudah singgung. Pada anak-anak biasanya itu dampaknya lebih merupakan selain kehilangan dan kesedihan, kebingungan, Pak Gunawan. Jadi anak-anak memang belum siap untuk menerima fakta kehidupan yang memilukan ini, bahwa seorang temannya itu bisa pergi meninggalkan mereka, bisa meninggal dunia. Ini saya kira wajar dan patut ya, atau bisa dimengerti oleh kita orang dewasa. Anak-anak masih kecil ya, jadi mereka itu belum terekspos dengan kematian, apalagi kematian sesama teman. Mungkin anak-anak yang sudah agak lebih besar pernah mendengar ya kematian kakek atau nenek atau siapa gitu. Tapi kematian teman yang masih sebaya, yang masih belia, itu biasanya adalah sebuah pengalaman yang relatif langka dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka juga bukan saja ya belum begitu mengerti tentang kematian, tapi buat mereka itu kematian sesuatu yang sangat jauh nun di sana. Sesuatu yang rasanya itu buat mereka tidak mungkin terjadi pada usia-usia ini. Jadi, sewaktu kematian itu merenggut ya kehidupan seorang temannya, si anak biasanya selain merasa kehilangan dan sedih juga merasakan kebingungan, ketidakmengertian. Nah ini nih yang biasanya membedakan reaksi anak dan reaksi orang dewasa. Reaksi orang dewasa sedih dan sebagainya, tapi umumnya tidak lagi mengalami kebingungan seperti itu. Karena kita ya mengerti inilah hidup. Hidup ini nih penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Tapi buat si anak, nah mereka sangat-sangat bingung. Muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benak mereka. Nah, di dalam kebingungan mereka, Pak Paul ya, bertanya-tanya dan sebagainya, itu kan pasti yang didatangi adalah orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, atau pembinanya di gereja dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa, yang lebih bisa mengerti masalah itu,
Apa sebenarnya yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak ini? Jadi ada beberapa yang akan kita angkat ya Pak Gunawan, untuk menolong kita sebagai orang dewasa membimbing anak-anak kita lewat proses yang memang membingungkan mereka ini. Nah, saya berharap lewat diskusi kita para orang tua ya diperlengkapi ya dengan masukan-masukan yang mudah-mudahan dapat mereka nanti gunakan. Yang pertama yang akan saya bagikan adalah ini Pak Gunawan. Jangan berjalan di depan atau di belakang anak, namun berjalanlah di samping anak. Maksud saya adalah dengan berjalan di depan anak adalah terlalu membesar-besarkan tragedi ya yang telah terjadi, atau terus mengajaknya berbicara tentang tragedi tersebut. Misalkan kematian temannya. Kenapa? Sebab anak tidak selalu tuh memang siap untuk membicarakannya. Anak kadang-kadang memerlukan jeda waktu ya untuk bisa memprosesnya. Dalam keterbatasannya, dalam kemudaannya, anak memang belum siap menghadapi kehilangan seperti ini. Jadi, besar kemungkinan di awal-awal si anak tidak menunjukkan reaksi. Nah, kita perlu ya menanyakan apa yang dirasakannya, seperti apa kehilangannya dan sebagainya. Tapi penting untuk kita tidak membesar-besarkannya. Apalagi misalkan memakainya gitu dengan tujuan untuk menakut-nakuti si anak. Kalau kamu nanti tidak menjadi anak yang baik, kamu juga bisa seperti dia dan sebagainya. Nah, itu hal yang sangat-sangat tidak bijaksana ya kalau kita lakukan. Berjalan di belakang anak artinya kita itu tidak terbuka untuk membicarakannya. Kita tidak mau anak justru membicarakannya. Waktu anak berbicara tentang kehilangan temannya, kita misalnya berkata, jangan ngomongin hal itu lagi. Orang sudah meninggal, udah jangan dibicarakan lagi. Nah, bukankah si anak itu tuh mempunyai kebingungan, kesedihan, kehilangan, dan dia ingin membicarakannya. Kalau bukan dengan orang tua, dengan siapa lagi? Nah, jadi jangan kita itu bersikap seperti itu ya, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk membicarakannya. Yang saya maksud jadinya dengan berjalan di samping anak adalah kita itu tuh nomor satu, peka melihat reaksi pada dirinya. Misalnya, kalau kita melihat dia sedih, peluklah dan katakanlah, kamu kehilangan temanmu ya. Kamu sedih ya. Dan gak apa-apa menangis kehilangan temanmu. Izinkan dia menangis. Dan kalau keesokan harinya dia masih sedih, hampiri lagi, tanyakan lagi, peluklah lagi. Jangan kita berkata, kemarin sudah menangis, ini hari gak perlu menangis lagi. Biarkan. Karena mungkin sekali memang dia sangat kehilangan. Jadi tanyakanlah sesuai dengan reaksi yang kita lihat. Atau misalkan si anak itu memang tidak mau membicarakannya. Jangan paksakan dia bicara. Kita tanya, anak tidak mau menjawab, anak mungkin berkata, udahlah Pak, jangan ngomongin lagi, saya nggak apa-apa kok. Oke, nggak apa-apa, saya hanya ingin tanya, kalau saya ingin memastikan, kamu nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, tapi jangan sungkan ya ngomong sama papa. Nah, dengan perkataan seperti itu si anak tahu, kapan waktu dia mau bicara, dia bisa membicarakannya dengan orang tua. Tapi orang tua tidak mendahulunya ya, tidak memaksakannya bahwa dia harus membicarakannya. Jadi pekalah dengan reaksi-reaksi yang dialami oleh anak dan kemudian berilah tanggapan atau bersikaplah sesuai dengan reaksi yang dialaminya itu. Ya, memang hal yang seringkali memicu anak bertanya itu adalah pemberitaan, Pak Pal ya. Jadi lewat media, itu lewat TV, lewat koran dan sebagainya itu lalu mereka terpicu untuk tanya gitu, Pak Pal. Mungkin dulu sudah pernah tanya, lalu mereka membaca itu lalu tanya lagi. Nah, ini bagaimana sikap kita, Pak? Nah, di saat itulah kita tetap ya memberikan tanggapan yang sesuai. Meskipun itu mungkin sekali sudah sebulan ya berlalu. Jangan kita berkata, ini sudah lewat kok, masih di ngomongin lagi. Tidak apa-apa. Sebab sekali lagi saya tekankan, anak mungkin sekali tidak memberi reaksi pada awalnya. Dan reaksi itu belakangan muncul setelah dipicu oleh misalkan pemberitaan yang lain, atau temannya bicara, atau apa. Jadi biarkanlah anak melewati fase ini dengan kecepatannya. Kita tidak boleh memaksakan bahwa setelah 2 minggu semua harus beres, dan nggak ada yang boleh lagi untuk membicarakannya. Nah, salah satu reaksi yang lain yang juga kadang-kadang dialami oleh anak adalah dia mulai mengalami kecemasan, Pak Gunawan. Anak itu
menunjukkan kecemasan sekurang-kurangnya lewat 3 bentuk ini. Yang pertama adalah kita tahu yang sering terjadi, anak itu susah tidur sendirian. Nah, dia akan takut tidur sendiri dan dia minta ditemani oleh orang tua. Atau minta orang tuanya, atau minta agar dia diizinkan tidur dengan orang tua. Nah, saya itu meminta kepada para orang tua untuk mengizinkan anak tidur dengan orang tua. Karena apa? Ini biasanya transisi yang bersifat sementara. Dia memang dalam keadaan takut, dia perlu didampingi. Jangan kita bereaksi dengan marah dan berkata, kamu ini udah besar masih mau ditemani tidur sendirian aja tidak berani. Kasihan dia malam-malam tambah ketakutan. Jadi dampingi ya kalau anak ketakutan. Nah, selain dari tidak berani untuk tidur sendiri atau mungkin tidak berani ke WC sendiri dan sebagainya, yang kedua adalah anak menunjukkan kecemasan biasanya lewat sakit perut. Itu umum ya. Anak sakit perut berkali-kali kok ke WC. Nah, kita mungkin harus ingat-ingat apakah ini terjadi setelah tragedi tersebut. Kalau memang iya, nah kemungkinan ini adalah reaksi dia. Reaksi yang dia itu tuh nggak ungkapkan. Nah, kalau itulah memang kasusnya, kita perlu ya mengajaknya berbicara dan ngomong-ngomong dengan dia. Cerita bahwa kita pun pernah kehilangan orang yang kita kasihi dan rasanya kok berat sekali. Nah, dengan kita membuka diri seperti itu, si anak akan tahu bahwa kita menerima ya kesedihannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak kecil tuh biasanya menunjukkan kecemasannya lewat selain dari sakit perut ya, mau buang air dan sebagainya. Yang ketiga adalah mual. Ada anak sering muntah, tiba-tiba muntah. Nah, itu juga salah satu simptom yang umum ya, yang dialami oleh anak-anak dalam kecemasan yang tinggi. Dia akan mudah sekali muntah begitu. Kalau anak remaja, biasanya lain lagi Pak Gunawan. Kalau anak remaja itu nyaman dengan tangisan, dia akan tunjukkan kesedihannya lewat tangisan. Tapi ada anak remaja yang nggak nyaman dengan tangisan, maka yang muncul adalah ketidakstabilan emosi. Mudah meletup-letup. Nah, itu sebetulnya bentuk dari kehilangan, kesedihan yang dalam. Tapi tak bisa diungkapkan secara wajar. Ya, maka yang muncul adalah letupan-letupan emosi itulah. Ya, memang bagi anak yang memang menjadi temannya yang mengalami tragedi ini, hubungannya kan lebih dekat daripada orang tuanya, Pak Mol ya. Sehingga buat orang tua memang agak sulit itu memahami apa yang dialami oleh anak ini. Anak ini memang susah karena dia dekat tiap hari bermain gitu. Sedang kita sebagai orang tuanya mungkin ketemu saja belum pernah itu dengan anak yang mengalami tragedi itu tadi. Betul ya Pak Gunawan. Jadi bagi orang tua mungkin ini hanyalah sebuah nama. Tapi bagi si anak ini adalah sebuah pribadi yang real ya, yang dikenalnya dan diajaknya main dan sebagainya. Belum lagi kalau misalkan anak ini adalah teman sekelasnya. Berarti untuk waktu yang lama si anak akan teringat ya bahwa di bangku ini dulu duduk temannya. Sekarang tidak ada lagi. Nah, hal seperti ini memang bisa sangat mengganggu si anak. Itu sebabnya tentang misalkan, bolehkah anak diajak ke pemakaman dan melihat jenazah? Kita harus memang meyakinkan si anak bahwa dia udah siap. Kalau memang dia belum siap, jangan. Sebab anak-anak itu tuh biasanya mempunyai imajinasi yang sangat kuat, Pak Gunawan. Jadi, jenazah temannya itu tuh bisa terus akhirnya bertahan di dalam pikirannya. Nah, belum lagi sekarang ini di televisi kan cukup banyak sinetron hantu dan sebagainya, horor. Jangan sampai tergabung. Nanti si anak akhirnya karena masih dalam tahap yang memang imajinatif, menggabungkan keduanya lah, nanti temannya menghantui dirinya dan sebagainya. Jadi penting orang tua bijaksana untuk tidak ya mengajak anak ke pemakaman dan melihat jenazah. Kalau sudah ditutup peti dan sebagainya, sudah tentu tidak masalah. Tapi melihat tubuh temannya, saya kira hanya untuk anak yang lebih besar dan memang sudah siap. Kalau anak kecil, jangan. Meskipun maupun juga jangan dikasih lihat ya. Nah, tadi Pak Gunawan mengangkat satu hal yang penting ya, yaitu jangan
menyamaratakan reaksi anak, Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan katakan kadang-kadang orang tua itu mengukur dari dirinya. Kalau dia itu memang enggak mudah menunjukkan emosi, orang tua mungkin berkeberatan anaknya menunjukkan emosi. Nah, jangan kita menggunakan kriteria kita itu kepada anak-anak kita. Dan juga kita mesti mengingat anak itu nggak sama. Ada anak yang lebih ekstrovert, dia akan menyatakan kedukaannya dengan lebih ekspresif. Tapi ada anak yang lebih introvert, dia nggak terlalu ekspresif dalam menyatakan kedukaannya. Nah, kita jangan menyamaratakan dan mengharuskan anak untuk berduka dengan cara yang sama, dalam hitungan hari yang sama, dengan tangisan yang sama, dan sebagainya. Jangan. Kita dan mereka tidak sama, dan setiap anak pun tidak sama. Jadi kita perlu memahami keunikan anak, dan sekali lagi, mendampingi anak dalam proses ini. Tidak memarah-marahinya, tidak mencegahnya untuk membagikan kedukaan dan kebingungannya. Iya. Pak Paul, kalau tragedi itu terjadi karena anak itu meninggal, dibunuh oleh orang tuanya, itu tentu reaksi anak akan lebih kompleks lagi, Pak Paul. Udah tentu akan sangat membingungkan si anak karena dalam benak si anak, dan memang seyogianya seperti itu, orang tua itu seharusnya mengasihi dan melindungi anak. Jadi sebuah berita bahwa orang tua menghilangkan nyawa anak, bagi si anak itu benar-benar sesuatu yang sangat membingungkan. Iya. Jadi itu bagaimana kalau anak itu bertanya kepada kita sebagai orang yang lebih dewasa atau sebagai orang tuanya, itu apa reaksi kita, Pak? Anak biasanya bertanya begini, Pak Gunawan, apakah orang tuanya itu jahat sehingga kok tega menghilangkan nyawa anaknya? Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai terburu-buru tergesa-gesa mengatakan bahwa orang tuanya itu pasti jahat. Kenapa saya mengatakan demikian? Nah, saya akan coba jelaskan. Pertama, yang saya akan jelaskan adalah membunuh adalah perbuatan yang salah dan berdosa di mata Tuhan. Jadi membunuh diri, membunuh orang lain, salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Itu adalah perbuatan jahat. Namun, untuk melabelkan bahwa orang yang menghilangkan nyawa anaknya pastilah orang yang jahat, saya mau berhati-hati di situ. Dan bagi saya, sebaiknya jangan kita katakan itu kepada anak-anak kita. Orang tuanya itu pasti jahat. Jangan Karena apa? Ada dua penjelasan saya. Pertama, kita tidak tahu secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan si orang tua yang memang nekat itu. Yang memang kok penuh dengan keputusasaan sehingga menghilangkan nyawanya dan juga nyawa anak-anaknya. Nah, di dalam ketidaktahuan, saya kira tidaklah bijaksana kita dengan pasti meyakinkan anak-anak kita bahwa orang tuanya adalah orang tua yang jahat. Saya kira itu tidak tepat Kita perlu melihat seseorang secara utuh dan menyeluruh sebelum kita dapat memvonisnya jahat. Alasan kedua, kenapa kok saya juga meminta kita orang tua jangan tergesa-gesa melabelkan bahwa orang tua yang menghilangkan nyawa anaknya pastilah orang jahat. Jangan, kenapa? Kenyataan hidup memperlihatkan bahwa ada kalanya orang yang baik melakukan perbuatan yang jahat. Dan orang yang jahat kadang melakukan perbuatan yang baik. Nah, dengan kata lain, satu perbuatan jahat bukanlah bukti bahwa seseorang itu jahat. Sebaliknya, satu perbuatan baik bukanlah bukti bahwa seseorang itu baik. Nah, oleh karena itu, hindarilah pelabelan bahwa orang tersebut baik atau jahat. Sebagai gantinya, ini yang saya minta orang tua lakukan, yaitu ajaklah anak untuk melihat kenyataan hidup bahwa kita adalah manusia berdosa dan lemah. Dan dalam keadaan lemah, kita ini manusia berdosa, kadang melakukan perbuatan yang sangat salah, yang kemudian kita sesali. Nah, jadi kepada anak, saya kira inilah pesan yang kita ingin sampaikan. Jangan terburu-buru melabelkan bahwa orang tua anak tersebut adalah orang tua yang jahat. Juga orang tua jangan merangsang anaknya untuk
mendorong mereka memberikan label-label seperti itu, Pak Paul ya? Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Nah Pak Paul, ini sangat terkait dengan pandangan anak bahwa orang jahat itu masuk neraka gitu, orang baik masuk surga. Nah ini kalau sampai dipertanyakan bagaimana Pak Paul? Nah memang anak biasanya akan bertanya seperti itu. Apakah orang tua yang menghilangkan nyawa anaknya masuk ke neraka? Saya akan kutip dari 2 Timotius 2 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, artinya apa? Tuhanlah yang mempunyai surga. Dan ia memegang hak tunggal untuk menentukan siapa yang diterimanya di pintu surga. Bukan kita. Kita itu tuh bukanlah Tuhan yang bisa memastikan orang akan kemana gitu. Tuhan Yesus sendiri berkata ya, di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kriteria yang Tuhan tetapkan. Dan atas dasar inilah kita memastikan apakah kita memiliki hidup yang kekal. Perbuatan baik atau tidak baik bukanlah dasar pemberian hidup yang kekal. Iman pada Kristuslah yang menjadi dasar pengampunan dosa dan pemberian hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Nah, jadi kita itu tuh mau tegaskan kepada anak bahwa yang membukakan tangan Tuhan untuk kita masuk ke dalam rumahnya di sorga kelak bukanlah perbuatan baik kita. Dan bukanlah gara-gara satu perbuatan jahat, pasti kita itu tuh tidak akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang kekal. Karena dasarnya kita itu diterima Tuhan bukanlah perbuatan-perbuatan kita, tapi iman pada Kristus. Percaya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Nah, inilah yang akan membuka pintu surga dan yang akan membuat Tuhan menerima kita kembali kepadanya. Nah, sekali lagi ya, firman Tuhan mengingatkan di 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, jadi kalau anak bertanya apakah orang tua yang melakukan perbuatan seperti itu akan masuk ke neraka, kita katakan tidak tahu. Yang penting adalah kita ajarkan kepada anak, kita masuk ke surga atas dasar iman pada Kristus. Nah, ini yang kita tekankan kepadanya. Kita tidak tahu tentang kepastian akan orang tuanya. Kita katakan kepada anak-anak kita, Tuhan nanti yang akan menentukan. Tuhan itu adil, Tuhan tidak akan salah menilai manusia. Ya, seringkali juga anak bertanya-tanya sehubungan dengan hal itu, Pak Paul ya. Tuhan itu kan kasih gitu. Kenapa Tuhan itu kok membiarkan tragedi ini terjadi pada keluarga itu, pada anak yang menjadi teman dari anak ini gitu. Pada akhirnya Pak Gunawan, memang kita itu tuh akan harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita tidak tahu semua ya jawaban. Kita tidak selalu mengerti semua persoalan. Kita tidak bisa memberi penjelasan ya, karena rencana Tuhan terlalu besar. Kita tidak bisa selalu mengertinya. Namun kita tegaskan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Yang kedua adalah Tuhan selalu ingin menolong kita, ya. Tapi tidak selalu kita itu tuh bersedia ditolong Tuhan. Kita tidak selalu bersedia datang kepada Tuhan meminta pertolongannya. Nah, ini nih masalah yang seringkali kita itu hadapi. Nah, akhirnya karena tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak bersedia ditolong, kita akhirnya tidak lagi menemukan jalan keluar. Dan di dalam kondisi buntu, tidak ada jalan keluar, dalam kondisi lemah, nah kita mudah tergoda dengan pikiran-pikiran yang salah, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa.
Nah, jadi kenapa kok hal itu terjadi? Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi memang karena itulah bagian dari dosa ya. Hidup kita ini hidup yang tidak lagi murni, suci. Kita telah tercemar oleh dosa. Pertimbangan kita juga tidak lagi selalu tepat, sudah ternoda oleh dosa. Maka kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang salah. Kenapa Tuhan diamkan? Tuhan sebetulnya awalnya tidak mendiamkan. Tuhan pasti mengingatkannya, menegur untuk memberikan pertolongan. Tapi Tuhan tidak memaksakan orang untuk menerima pertolongan. Kalau orang itu tidak mau dan menolak, ya Tuhan juga tidak akan memaksakannya. Ya, jadi dalam hal ini Pak Paul ya, poin penting apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita atau anak kita itu untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan gitu Pak Paul? Yang penting adalah anak-anak kita itu perlu mengenal, mengetahui bahwa nomor satu, Tuhan mengawasi dan mengasihi mereka. Bahwa Tuhan sayang kepada teman-temannya, kepada orang tua dari temannya itu juga. Tuhan pasti sedih dengan semua yang telah terjadi. Dan Tuhan berharap ini tidak lagi terulang. Maka kepada anak-anak itu kita tekankan, kalau kita tahu Tuhan tidak mau hal seperti ini lagi terulang, maka sebaiknya ya kita juga sebagai teman, tolonglah saling lihat, saling peduli dengan satu sama lain. Siapa tahu karena kita saling peduli, kita bisa menolong teman yang dalam kesusahan. Sehingga tidak harus teman itu akhirnya mengalami keputusasaan. Ya, Pak Paul, ini memang ada beberapa hal lagi yang masih harus kita perbincangkan mengenai tragedi pada anak ini. Namun, ya waktu juga yang membatasi kita, sehingga untuk kali ini kita cukupkan dulu perbincangan ini sebagai bagian yang pertama. Dan kita berharap para pendengar kita nanti akan mengikuti lanjutan perbincangan ini pada siaran yang akan datang, gitu Pak Paul. Tapi banyak terima kasih untuk penjelasan yang Pak Paul sudah sampaikan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tragedi pada anak bagian yang pertama. Dan kami akan melanjutkan perbincangan ini pada perbincangan kami yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.